Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya Dr. Grace. Nah, program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah hidup banyak sekali orang. Oleh karena buku ini khusus membahas tentang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar sekalian, pada beberapa menit ke depan, kita akan menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini dan juga usulan untuk kami bawa di dalam doa. Para pendengar sekalian, saat ini kita sedang bersama dengan narasumber kita, Pendeta Cucu Elia. Shalom Pendeta Cucu. Shalom Dr. Grace. Dan saya ditemani Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom. Para pendengar yang budiman, Pendeta Cucu akan membahas bab yang ke-53 dengan judul Perjalanan Terakhir dari Galilea. Mari kita ikuti pembahasan bagian yang pertama. Silakan Pendeta Cucu. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar radio yang selalu mengikuti akan program ini, mari kita akan mulai dengan doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hari ini kami kembali rindu bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Bimbing kami dan Roh Kudus, demikian juga para pendengar semua yang boleh mendengarkan siaran ini, agar dimampukan untuk memahami, mengerti, dan membuka hati kami untuk terang yang Tuhan pancarkan bagi kami. Bapa, sekali lagi kami mohon bimbingan-Mu, tuntunan Roh-Mu yang Kau janjikan, untuk kami boleh memahami kebenaran Tuhan. Kami bawa doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Baik, saudara pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana disebutkan tadi, kita sudah masuki buku Kerinduan Segala Zaman pada pasal yang ke-53 dengan judul Perjalanan Terakhir dari Galilea. Pasal ini rupanya didasarkan pada ayat-ayat Injil, khususnya Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat 51 sampai ayat 56. Dan Lukas 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Namun pada bagian pertama ini, mari kita akan membaca pada Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat pertama dari cerita ini, ayat 51 yang kami maksudkan, menunjukkan tentang perjalanan Yesus yang memulai lagi perjalanan kembali ke Galilea. Dan Yesus merasakan bahwa ini adalah waktunya yang tepat untuk pergi ke Yerusalem. Sesungguhnya sudah lama dinantikan bahwa Yesus diharapkan pergi memang ke Yerusalem. Ada banyak orang, saudaranya dan orang-orang yang sangat mendukung dia untuk membuktikan kemesiasannya, menjadi tokoh yang akan diagungkan di sana. Selama ini dan
Kebanyakan cerita dalam Injil, cerita itu banyak sekali mengutip cerita-cerita yang berasal dari kegiatan dan pelayanan Yesus di Galilea. Dan memang fokus lebih banyak di Galilea. Itu sebabnya orang-orang di Samaria, orang-orang di Yerusalem, kebanyakan mereka sering mendengar tentang apa yang dilakukan Yesus. Tetapi untuk melihat apa yang dilakukan Yesus, jarang sekali. Itu sebabnya orang-orang berharap sekali Yesus pergi ke sana dan untuk menunjukkan kepada orang-orang yang berpengaruh. Yerusalem tentu saja di sana tempatnya para pemimpin-pemimpin Yahudi dan juga para ahli-ahli Taurat berada di sana. Jadi ketika Yesus mau pergi ke Yerusalem, itu adalah satu pembuktian kepada banyak orang, inilah Mesias kita yang kita tunggu-tunggu. Tetapi Yesus belum saja mau bersedia untuk pergi ke sana. Tetapi ayat 51 mengatakan tadi, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Yesus menyiapkan dirinya untuk pergi ke Yerusalem. Namun pada saat yang sama, ada juga usaha untuk menghalangi rencana ini. Padahal Yesus sudah mempersiapkan dirinya untuk menyediakan dirinya, bahkan kematiannya untuk menebus manusia. Jadi usaha-usaha dari orang-orang yang mencoba menggagalkan perjalanan ini adalah usaha untuk menggagalkan keselamatan umat manusia dari segala zaman. Namun Yesus tetap membuat keputusan dan merencanakan perjalanan ini, dan ia mengirim beberapa utusan mendahulunya. Dalam perjalanan ini yang boleh jadi perjalanan, ada banyak cara menuju ke Yerusalem, tetapi Yesus biasanya menutup diri untuk diketahui oleh orang. Tetapi kelihatannya ini terbuka. Dan sekalipun demikian, Yesus mengambil jalan yang lain agar tidak diketahui orang. Yesus memang merencanakannya, tetapi Yesus tidak melalui jalan yang dilalui oleh banyak orang, melalui jalan yang lain, supaya Yesus kedatangannya ke Yerusalem tidak menghebohkan. Namun saudaraku sekalian, perjalanan itu harus melewati Samaria, dan Yesus mengutus murid-muridnya kepada orang-orang Samaria. Namun apa yang terjadi dalam cerita ini? Rupanya orang-orang Samaria tidak menerima dia. Menurut ayat 53 dikatakan, alasannya kenapa? Karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Rupanya orang-orang Samaria berharap kalau Yesus datang ke Samaria adalah untuk mengukuhkan tempat ibadah mereka. Pusat ibadah itu tidak saja di Yerusalem, tapi di Samaria. Jadi ingin sekali ada seorang nabi, ada seorang yang berkuasa yang mengukuhkan kebaktian atau ibadah, pusat ibadah di Samaria. Itu sebabnya mereka marah kalau hanya untuk lewat saja. Namun demikian, murid-murid tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Itu sebabnya murid-murid yang diwakili oleh Yakobus dan Yohanes mengatakan, Tuhan, kalau begitu, bolehkah kita turunkan api dari langit supaya kita binasakan mereka? Saudaraku, kita lihat jawaban Yesus. Yesus tidak menghendaki apa yang diminta oleh murid-murid. Yesus bahkan berpaling menegur mereka. Karena tentu Yesus merindukan orang-orang yang berada di sana dan orang-orang yang selama ini mendengar apa yang dilakukan Yesus di Galilea. Pada akhirnya mereka boleh dijamah oleh kasih kemurahan Tuhan untuk melihat akan rancangan keselamatan yang ditawarkan Yesus Kristus. Baik saudaraku sekalian, mungkin ini adalah ringkasan sederhana yang kita dapatkan dari pasal 53 perjalanan Yesus yang terakhir dari Galilea. Terima kasih Pendeta Cucu. Para pendengar sekalian, hukum kehidupan Yesus hanya melakukan kehendak Allah meskipun mungkin bertentangan dengan anggapan umum ataupun logika. Tapi Yesus tetap teguh dalam penurutannya kepada Bapa. Kami berharap agar pendengar masih terus bergabung dalam pembahasan bab ke-53 buku Kerinduan Segala Zaman. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon
0877 1616 1637. Baiklah Pendeta Cucu, Dr. Alvin, kita akan mulai dengan diskusi bagian yang pertama bab 53. Mula-mula saya ingin memberikan komentar dan tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Cucu bahwa metode Yesus berubah sekarang. Kalau sebelumnya dia selalu menghindar, dia selalu memilih jalan yang tersembunyi, tidak mau menampakkan diri. Tetapi ketika dia dituntun oleh Roh, berubah metodenya. Dia menyuruh, mengumandangkan. Sementara kondisi situasi pada waktu itu sudah berbeda. Kalau dulu dia didesak pergi, sekarang dia dicegah jangan sampai dia pergi karena keinginan untuk membunuh dia sudah sangat tinggi. Nah, kelihatannya agak tidak populer kehendak Tuhan. Tadi saya sempat menyebutkan satu kalimat bahwa hidup Yesus adalah, hukum hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa. Dan kelihatan sini Yesus sangat mengetahui kehendak Bapa, sementara murid-murid yang ada di sekitarnya tidak ngeh dengan kehendak Bapa. Bagaimana? Saya yakin dalam kehidupan kita mungkin akan bisa seperti itu juga. Ketika kita cinta diri, kita tidak melihat, kita tidak bertanya kepada Tuhan, mengizinkan Rohnya, kita akan banyak salah mengerti kehendak Tuhan. Gimana Pendeta Cucu? Iya, mungkin ada dua hal di sini tentang bagaimana kita bisa memahami dengan baik bahwa itu benar-benar kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus melangkah. Kemudian poin yang kedua di sini adalah kalau kita juga memposisikan seperti Yesus, yang kita sudah mengetahui kehendak Allah pada akhirnya, tetapi orang lain belum. Ya. Kalau orang lain belum dan kita sudah, gemes rasanya mungkin ya. Aduh, kamu kok gak ngerti-ngerti ya. Bahkan mungkin pakai kata yang lebih kasar dengan itu. Tapi di sini Yesus memberikan contoh teladan, tentunya kesabaran, ya, kesempatan berikut untuk mereka pada akhirnya ditunjukkan cara-cara tertentu untuk melihat rencana Tuhan yang agung. Ya, berulang kali pada akhirnya juga rencana pergi ke Yerusalem dan pada akhirnya Yesus harus mati, menerima hukuman, dan itu adalah rencana keselamatan. Itu tidak dan sulit dimengerti, tapi Yesus terus berulang dengan berbagai perkataan yang jelas, dengan perumpamaan, tetapi mereka sulit untuk memahami. Mungkin demikian saya kira teman-teman, saudara kita, dan para pendengar radio yang saat ini mendengarkan, tentu ingat bahwa ada banyak orang yang mungkin sulit mengerti. Kita perlu belajar seperti Yesus, bersabar, dan menanti kesempatan berikut untuk boleh menjelaskan. Demikian mungkin komentar saya. Jadi menanggapi tadi yang disampaikan pendeta berarti, dan berhubungan dengan salah satu kalimat di bab ini bahwa pengertian yang salah akan pekerjaan Mesias dan kurang iman yang membuat mereka mendorong Yesus melakukan keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saya mengganti kedua kondisi ini, yaitu pengertian yang salah dan kurang iman adalah keinginan diri. Sesungguhnya self-center ya. Karena kan kalau kita melihat keinginan kita, ya kemungkinan besar akan berlawanan dengan keinginan Tuhan ya. Mungkin Dr. Alvin punya komentar tentang. Ya, Pendeta, kalau kita lihat pelajaran ini, Yesus sekarang tujuannya adalah menuju ke Yerusalem, di mana akhirnya dia akan nanti dibunuh di sana. Tapi sekarang ketika Yesus dari Galilea menuju ke Yerusalem, dia mengutus ini murid-muridnya untuk mempersiapkan jalan. Nah, kira-kira ketika murid-murid ini masuk ke satu desa, khususnya sekarang yang desa Samaria, apa yang harus dipersiapkan gitu? Apa yang Yesus mau? Padahal tujuan Yesus adalah Yerusalem. Persiapan apa yang Yesus mau inginkan, supaya ini mungkin aplikasi bagi kita, para pendengar dan kita semua di tempat ini. Kira-kira ketika pekabaran Yesus khususnya tentang salib, tentang Injil adalah tentang, yang paling tinggi adalah tentang kematian Yesus di salib. Kira-kira apa yang kita mau mesti persiapkan? Seperti apa yang Yesus inginkan dari murid-murid untuk persiapkan segala sesuatu di desa-desa yang dia akan dilewati. Persiapan apa ini, Pendeta? Ya, mungkin ini satu pertanyaan yang sulit ya untuk boleh memahami apa yang harus dilakukan oleh para murid ya. Sebab
melihat apa yang dilakukan para murid untuk melakukan tugas-tugas yang diperintahkan Yesus, padahal perintahnya itu pun boleh jadi belum sepenuhnya dipahami. Ya. Jadi, apakah Yesus tidak memberikan perintah yang punya resiko? Ya. Kalau kita memberikan perintah dan nanti perintahnya tidak dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan Yesus, bisa jadi satu pekerjaan yang akan bahkan kontraproduktif, ya. Tetapi Yesus tetap memberikan amanat, tetap memberikan perintah untuk pergi mempersiapkan. Saat yang sama perintah itu pun boleh saya katakan belum jelas. Ya, belum jelas sebab Yesus mau mempersiapkan dirinya sebagai seorang Mesias yang akan mati. Sementara murid-murid sedang berharap bahwa Yesus akan menjadi Mesias duniawi, ya. Dia akan menjadi raja. Karena tentu dengan segala kesanggupannya Yesus pasti siap untuk melakukan itu. Itu perhitungan para murid. Jadi kalau pertanyaan Dr. Alvin tadi mengenai persiapan apa, ini saya katakan satu pertanyaan yang sulit, sebab memang bagi murid-murid persiapannya adalah persiapan mari kita menyambut seorang Mesias baru yang memang mereka kira inilah Mesias yang benar-benar Mesias. Memang betul Mesias dia, tetapi dalam konsep yang berbeda. Tetapi Yesus tetap membiarkan itu. Ini satu pelajaran juga buat kita, bahwa sekalipun kita memiliki pemahaman yang minim sekali, hanya 1-2 ayat yang kita ketahui tentang kebenaran, tapi memberitakan apa yang kita yakini itu adalah satu hal yang penting. Jadi kita tetap lakukan tugas sekalipun kita memiliki keterbatasan pengetahuan akan kebenaran ini. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang terakhir nih. Ada yang menarik di sini kalau kita melihat bagaimana sikap Yesus terhadap penolakan Samaria. Nah, sementara murid-murid khususnya Yakobus, Yohanes, anak-anak guru itu, ketika juru selamat mereka ditolak, mereka itu sangat tersinggung. Bahkan meminta Yesus untuk apakah diizinkan mereka meminta api dari langit untuk memberikan ganjaran, karena mereka berpikir patut dihukum karena menolak Yesus. Nah, Yesus memberikan sikap yang sangat berbeda. Pengampunan, pengertian, penerimaan kembali. Dan ada satu kalimat yang sangat menjamah saya, bahwa Yesus tidak mau memaksa. Yesus tidak mau memaksa orang untuk mengasihi dan menyerahkan hatinya kepadanya. Yesus hanya menghendaki pelayanan yang sukarela, penyerahan hati yang didorong oleh kasih. Nah, ini ada satu kalimat yang sangat menarik. Tidak ada bukti yang lebih pasti bahwa kita memiliki roh setan daripada adanya pembawaan untuk melukai atau membinasakan orang-orang yang tidak menghargai pekerjaan kita atau yang bertindak melawan buah pikiran kita. Jadi ini amaran buat kita. Kadang kita anggap pantas kita marah karena dia menghujat Tuhan, karena dia menolak kebenaran. Tetapi katanya tidak ada bukti yang lebih pasti kalau kita memiliki roh setan, bila mana kita mempunyai pembawaan untuk melukai dan membinasakan orang yang tidak menghargai pekerjaan kita. Bagaimana pendeta mengomentari hal ini? Ya, ini satu perikop, maksud saya satu alinea yang sangat penting sekali dalam kehidupan beragama atau bertoleransi beragama. Sebab di dunia ini bahkan disebut-sebut ada banyak orang melihat kenyataan bahwa pertikaian-pertikaian yang terjadi di dunia ini, selain mungkin itu politik, tetapi yang paling juga menonjol adalah pertikaian karena perbedaan keyakinan dan agama. Namun kalau kita belajar dari cerita ini, dan sudah disebutkan tadi dalam alinea pasal ini, bahwa tentunya Yesus tidak menganjurkan para pengikutnya melakukan cara-cara ini. Ya, cara pemaksaan bagi mereka yang berbeda. Karena ada memang satu agama yang melakukan seperti itu, atau bahkan mungkin banyak juga, dan bahkan orang Kristen pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Buat mereka yang menolak, habiskan. Ya. Dan bahkan dipaksa, apalagi pada waktu kekuasaan Kristen yang didukung oleh para raja. Wah, itu satu sejarah yang kelam tentunya bagi Kristenan. Dan memang Yesus tidak mengajarkan hal demikian, karena itu adalah bahwa
lebih roh setan, bahkan tajam sekali kalimat dalam hal ini. Dan tentu kita ingin menghindari akan sikap-sikap seperti ini, karena jelas-jelas ini adalah bukti daripada usaha-usaha setan yang kembali ingin menancapkan sifat-sifatnya dalam diri kita. Tetapi kembali, mari kita melihat lebih dalam lagi akan kasih, kemurahan Tuhan yang mau untuk banyak orang untuk mengalami perubahan hidup, perubahan hati, bertobat di dalam jalan Tuhan. Terima kasih. Mungkin sedikit Dr. Alvin bisa mengomentari ini. Ya, kita lihat ketika Yesus dan murid-muridnya sepertinya ditolak oleh orang Samaria tadi, mereka pergi ke desa yang lain. Tapi kita bersyukur ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia bilang, aku akan berikan kuasa kepada kamu. Ya, kuasa ini kamu harus mulai dari Injil ini harus dimulai dari Yerusalem, Yudea, bahkan dia sebut Samaria. Padahal Samaria tadinya sudah menolak dia di akhir-akhir kehidupannya ini kan. Tapi Yesus melihat ada banyak jiwa-jiwa yang berharga. Oleh karena itu Yesus tidak menghardik orang-orang yang sedang bertumbuh dalam iman walaupun dia seperti yang ditolak. Tapi dia justru menghardik murid-muridnya yang sudah mengetahui kebenaran, tapi tidak menghidupkan pengetahuan kebenaran yang mereka sudah berjalan bersama Yesus. Ya, jadi kita lihat bagi kita jangan cepat-cepat menghakimi, begitu pendeta ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta Cucu, terima kasih banyak Dr. Alvin, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Yesus tidak pernah memaksa seseorang untuk menerima Dia, tapi dengan panggilan yang lembut dan berbelas kasihan, Yesus mengundang kita untuk menerima Dia karena kita sangat berharga di pemandangannya. Mari pendengar sekalian, pandanglah pada Yesus dan alami mujizat bersama Dia Maha Pengasih. Teruslah bersama Advent Vision Media Ministry mempelajari hidup Yesus melalui pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk didoakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. sebelum kita berpisah, Pendeta Cucu akan memberikan kesimpulan bagian yang pertama. Baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita berdiskusi akan pasal 53 ini tentang perjalanan terakhir dari Galilea, saya ingin menyampaikan bahwa pekerjaan Yesus sekalipun banyak melayani orang-orang yang merindukan pelayanannya, merindukan kesembuhan, mukjizat yang bisa dibuat oleh Yesus, tetapi sesungguhnya pelayanan Yesus lebih berfokus kepada murid-muridnya itu sendiri untuk membentuk satu kelompok kecil yang akan menggantikan pelayanannya ketika Yesus nanti tidak ada dunia ini. Ada banyak mukjizat yang terjadi, tetapi Yesus sesungguhnya sedang mengajar murid-muridnya bagaimana melayani. Itu sebabnya dalam menghadapi orang Samaria ini, Yesus memberikan amaran dan teguran supaya mereka tetap bersikap ramah, bersikap mengasihi, dan bersabar untuk tetap menjangkau orang-orang yang sekalipun menolak. Mari saudaraku sekalian, kita tutup dengan doa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, Engkaulah Allah yang berkemurahan, yang di dalam Yesus Kristus nyata kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk pengajaran yang kami boleh terima, dan secara khusus kami mohon berkat untuk para pendengar yang mendengarkan siaran ini. Kiranya Tuhan tolong untuk kami disanggupkan memahami kebenaran Tuhan, dan bila mana ada yang sedang mengalami pergumulan khusus di dalam kelemahan, di dalam sakit penyakit, Tuhan jamah mereka, memberikan kekuatan. Jamahan Tuhan berikan kesembuhan yang di dalam Yesus Kristus mereka boleh semakin mengenal akan rancangan Tuhan dan kuasa Tuhan yang sungguh ajaib. Bapa, inilah doa kami mohon penyertaan Tuhan selalu dalam program-program kami ini yang selanjutnya. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian. Kami rindu untuk bertemu kembali pada pembahasan lanjutan bab 53 perjalanan terakhir dari Galilea. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.